Baik, kali ini kita akan membuat tutorial untuk memasukkan soal ke Spada ya, untuk ujian UTS. Kita masuk dulu ke spada.stikasembaka.id, kemudian kita login menggunakan dosen masing-masing. Nah, jadi di sini dosen bisa melakukan pengujian sendiri sesuai jadwal yang telah diedarkan. Kita masuk ke bagian dashboard, pilih pas, kemudian pilih salah satu mata kuliah yang mau diujikan. Nah, dari sini kemudian kita akan memasukkan atau membuat bank soal dulu. Jadi kita buat bank soal dulu dari menu setting di sini, more. Kemudian di sini ada kategori. Jadi ada question bank, kategori. Nah, setelah itu kita buat di sini misalnya 2022 1. Nah, itu berarti 2022 ganjil ya. UTS. Kategorinya adalah psikologi industri. Nah, sebaiknya untuk parent kita pilih top saja. Jadi top. Ya, kita pilih top. Ya, kita simpan. Oke, sudah berhasil di sini. Nah, setelah kita berhasil membuat kategori, di sini ada bagian kategori, maka kita bisa klik menu kategori di sini, kemudian kita import. Nah, format impornya kita menggunakan icon format, tinggal kita uploadkan di sini. Untuk icon format, sebagaimana yang sudah kita berikan, formatnya adalah seperti ini. Seperti ini. Jadi vignette ditulis di baris pertama, pertanyaan ditulis di baris kedua. Jadi kalau sudah jadi harus ditulis di baris pertama semuanya. Kemudian kunci jawaban ada di paling akhir, berikutnya option. Nah, misalnya soalnya seperti ini kita hapus ya. Ini soal 1, soal 2, boleh kasih nomor, boleh tidak. Sebaiknya tidak usah pakai nomor karena nanti kita akan random. Kita akan random soal dan optionnya. Jadi soalnya seperti ini kita kasih angka 2 saja biar kelihatan ini pertanyaan vignette nomor 1 dan nomor 2. Nah, seperti ini cukup, kita simpan, kemudian kita upload. Nah, uploadnya tadi di mana? Ada di menu kategori ya tadi ya, kita ulang lagi, more. Sorry, kita klik di sini. Oke. Kita klik di menu kategori tadi, kita ulangi menu kategori, leave. Kita klik nama bank soalnya, nama bank soalnya 2021 ganjil, 22 ganjil, UTS psikologi, impor. Pilih icon, kemudian kita browse, choose. Kita choose file, kemudian template ini Spada. Nah, oke, kita import. Klik import, berhasil. 2 soal. Nah, di sini ada 2 soal. Seandainya ada soal yang bergambar, silahkan diedit di sini. Di menu setting ya. Diedit, kemudian tambahkan gambar. Cus. Nah, kita tinggal cari gambar. Oke, misalnya ini gambarnya seperti ini. Ya, ini gambar ya sembarang ya. Oke, kita upload, kita pilih gambarnya PNG. Boleh JPEG. Ini ada pertanyaan, you must describe dan seterusnya. Harus diisi deskripsinya ya. Oke, dicontreng aja. Ini soal bergambar udah keluar di sini. Sehingga optionnya nanti akan keluar di sini, option 1, option A, option B, option C, dan seterusnya. Kunci jawaban nanti akan nempel di grid. Nah, gitu. Jadi otomatis ya. Kalau sudah, silakan disimpan. Jadi soal ini soal bergambar. Soal nomor 2 tidak menggunakan gambar. Oke. Kalau sudah demikian, oh ya satu lagi. Kalau seandainya di option juga ada gambarnya, maka bisa dilakukan klik sama ya. Jadi di sini bisa di enter, Kalau ini kurang besar bisa digeser seperti ini. Jadi khusus untuk soal bergambar ya. Khusus soal bergambar harus dilakukan seperti ini. Nah, ini soal bergambar. Oke, misalnya ini gambarnya. Oke, save. Harus dicontreng ya, deskripsi.
not necessary. Oke, simpan. Oke, sudah ada option bergambar dan pertanyaan bergambar. Kalau sudah bank soal ini sudah dibuat, sudah disiapkan, maka sekarang kita tinggal masuk ke mata kuliah lagi. Ya, kita masuk ke bagian psikologi industri lagi. Kemudian di sini kita membuat kuis, ya, membuat kuisnya. Kita klik turn on editing. Turn on editing ini diklik sekali saja selama mungkin kita menggunakan sistem. Nah, kemudian tambahkan di sini add an activity. Kita bisa menggunakan kuis. Kemudian kita klik di sini. Ini nggak kelihatan ya. Nah, add di sini add. Nah, gitu, kuis add. Setelah itu di sini tuliskan soal ujian UTS. Boleh ditulis ganjil 2022 itu, atau mungkin yang lain. Boleh juga dengan mata kuliahnya, meskipun ini sudah di ruangan mata kuliah tersebut. Oke, kita sepertikan seperti ini. Kemudian timingnya itu bisa dilakukan penjadwalannya kapan. Kemudian enable time limit, berarti berapa menit bisa dikerjakan. Kita isikan misalnya 90 menit atau 60 menit, nah, gitu ya. Kemudian grade ini juga wajib diisi. Untuk izin mengerjakan itu sekali saja. Jadi time allow itu hanya boleh sekali saja. Kalau boleh mencoba beberapa kali, nah itu nanti akan diambil grade yang tertinggi ya. Tapi silakan, itu kebijakan bagaimana anak-anak atau mahasiswa bisa mengerjakan ini misalnya sekali. Jangan lupa yang terakhir adalah di bagian review, karena di sini akan, kalau dicontreng semuanya begini, maka jawaban yang betul atau feedbacknya nanti akan ditampilkan ya. Nanti akan ditampilkan di sistem. Maka sebaiknya untuk review option ini semuanya di off-kan ya. Semuanya di off-kan gitu. Jadi semua di off-kan seperti ini. Nah, oke, hilang semua. Tuh, jadi off semua. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah, kita tinggal ambil kuis, bank soalnya ya. Jadi kita edit kuis. Kemudian kita ambil from question bank. Nah, di sini ada psikologi industri tadi yang kita buat. Kita pilih di sini kan UTS ada 2 soal ini. Nah, ini kita contreng semua. Gitu. Jadi pastikan contreng semua ya. Oke, kita add. Oke, sudah selesai. Kalau seandainya mau di random, silahkan ini dicontreng. Kemudian skor maksimalnya berapa? Sebaiknya 100 gitu ya. Sebaiknya 100, kita simpan. Per item nilainya berapa? 1 ya, atau 1%. Jadi 1%. Atau kalau 2 berarti ya nanti sekitar 1 ini nilainya adalah 50%. Karena grade-nya adalah 100. Oke, itu saja. Kalau sudah seperti ini berarti soal sudah siap. Kita sekarang klik di sini, soal ujian. Nah, sudah akan ada tulisan seperti ini. Jadi attempt allow-nya sekali, kuis sedang ditutup, dibukanya tanggal ini ya, jam 3:03. Nah, ini mahasiswa sudah bisa mulai mengerjakan. Gitu, Bapak Ibu semuanya, untuk cara upload dan setting soal ujian. Dengan demikian mahasiswa sudah bisa melakukan ujian. Nah, kita coba sekarang di halaman mahasiswa untuk video berikutnya.